Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat PSKD, kembali lagi bersama saya Regita Cahyani Yasmin, peneliti dari Pusat Studi Kota dan Daerah. PSKD adalah lembaga riset yang berdiri sejak tahun 2005 dan fokus pada isu-isu strategis pembangunan, mulai dari infrastruktur transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, arsitektur, sampai ke pembangunan kewilayahan. Intinya, kami hadir untuk memberikan analisis berbasis data dan rekomendasi kebijakan yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Lewat podcast ini, PSKD ingin menghadirkan obrolan yang santai tapi substansial soal kota, desa, dinamika pembangunan, dan peluang masa depan wilayah di Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang parkir bukan sekadar lahan, tata kelola, transportasi, dan potensi PAD di daerah. Kami telah bersama Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk mengawali diskusi kami. Kami persilahkan Bapak menyampaikan gambaran umum tentang arahan kebijakan transportasi Lampung ke depannya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Ya, yang saya hormati tentunya Mbak Ragita ya dari PSKD Malkom mungkin ya. Betul, PSKD betul Pak. Malkom ya. Oke, Betul. kalau kita dengar tadi cerita sejak tahun 2005 ya, suatu Iya luar Pak, betul. biasa ya, suatu sejarah panjang sehingga eh, kita yakin sudah banyak hal-hal yang bisa diinformasikan kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang menyangkut perkembangan teknologi ya. Itu hal positif sekali. Dan pada kesempatan siang hari ini kami terima kasih ya sudah diundang. Jadi kami sangat berbangga ya artinya mendapat kesempatan ini. Perlu kami ceritakan sedikit mungkin dari kita bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat itu kabupaten yang bisa dikatakan kabupaten termuda ya, kabupaten ke-14 ya, yang ada di Provinsi Lampung. Jadi usianya lebih kurang baru 16 tahun ya. Jadi saya masih sangat muda. Cuman Alhamdulillah karena kita diberikan posisi yang strategis di mana kita itu terbantu sekali dengan adanya pembangunan jalan tol di mana Kabupaten Tulang Bawang Barat itu diberkahi 4 buah pintu tol yang masuk atau melintas melalui Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga hal tersebut memacu pertumbuhan yang sangat luar biasa baik itu dari sisi ekonomi, dari sisi lalu lintas dan angkutan, tentunya aspek turunannya yang dalam hal ini tentunya salah satunya adalah dampak dari pembangunan tersebut adalah penataan dan pengelolaan perparkiran. Nah, jadi kalau bicara perparkiran mungkin sama ya dengan isu-isu yang terjadi di kabupaten lain, apalagi kabupaten yang bertumbuh berkembang menjadi suatu kota, di mana parkir tersebut tentunya adalah kalau kita bicara secara sederhana adalah tempat untuk memarkirkan kendaraan kalau secara sederhana. Kenapa itu dibutuhkan tempat parkir kendaraan? Karena memang ada aktivitas yang menggunakan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Nah, sehingga seiring dengan bertumbuhnya kendaraan bermotor, bertumbuhnya aktivitas, dibutuhkan lahan parkir. Itu mungkin secara sederhana. Mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan. Coba Pak amalan yang sangat interaktif sekali ya Pak untuk selanjutnya di episode kali ini PSKD Podcast akan mengangkat tema tentang parkir bukan sekadar lahan, tata kelola transportasi dan potensi PAD di daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya sudah bersama narasumber kita yaitu
Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat Ahmad Zulkifli Esos MT. Kepada Selamat siang Pak. Terima kasih sudah hadir. Boleh nih Pak untuk menyapa Sobat PSKD terlebih dahulu. Oke, selamat siang, salam kenal juga. Kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat menyapa. Nabi pun. Ya pun, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk bergabung di PSKD Podcast. Lalu untuk persoalan parkir sering dianggap isu teknis dan sederhana. Namun di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Tulang Bawang Barat, parkir justru menjadi persoalan yang krusial, yang berdampak pada kemacetan, ketertiban ruang publik, hingga potensi pendapatan daerah. Di pusat-pusat kegiatan dan fasilitas publik, pengolahan parkir yang tidak tertata dapat mengganggu mobilitas dan menurunkan kenyamanan masyarakat. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, parkir bisa menjadi instrumen pengaturan lalu lintas sekaligus sumber kontribusi ekonomi daerah. Di episode podcast PSKD Podcast kali ini, kita akan membahas bagaimana tata kelola parkir seharusnya ditempatkan dalam perspektif transportasi dan pembangunan daerah. Parkir bukan sekadar soal kendaraan yang berhenti, ia bagian dari sistem transportasi dan tata ruang kota. Jika tidak dikelola secara sistematis, dampaknya bukan hanya pada kemacetan, tetapi juga ketertiban, keselamatan, dan potensi penerimaan daerah yang tidak optimal. Menurut Pak Kadis Tubaba, mengapa isu penataan dan pengelolaan parkir masih menjadi persoalan yang krusial di perkotaan dan daerah, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pak? Ya mungkin sederhana ya sebenarnya kalau kita bicara tentang parkir itu lebih kepada lahan yang terbatas. Jadi kalau kita bicara parkir, tadi sudah disampaikan, setiap kendaraan pasti akan berhenti, ini kan berparkir. Kalau di rumah mungkin kita siapkan tempat parkir di rumah. Tapi kalau halnya berbeda, misalkan di tempat di tempat yang merupakan bangkitan perjalanan, misalnya tarikan perjalanan, mall, pasar dan sebagainya. Tentunya perlu kita juga siapkan itu. Seperti sederhana, tapi begitu lahannya terbatas, jumlah permintaannya tinggi, itu menjadi kendala. Oleh karena itu memang perlu diatur sedemikian rupa sih menampung aktivitas dari kebutuhan supply dan demand parkir tersebut. Itu mungkin titiknya di situ, titik krusial di situ. Ya mbak itu mbak. Mbak, Baik, baik Pak. Lalu, apa tantangan utama dalam mengelola parkir di pusat-pusat kegiatan atau fasilitas ruang publik, Pak? ya kalau sebenarnya bicara tantangan itu mungkin misalnya kan punya staf-staf yang pinter ya. Kalau menurut kasih ada tiga katanya. Jadi yang pertama itu mungkin infrastruktur katanya. Kemudian manajemen. Yang ketiga perilaku. Kalau kita boleh jabarkan, kalau cerita infrastruktur itu tadi tiap tempat yang membangkitkan menarik perjalanan harus disiapkan infrastruktur parkirnya. Kenapa? Karena tempat tersebut akan menjadi tempat yang dikunjungi oleh masyarakat dalam rangka menuju ke tempat tersebut. Oleh karena itu, bila infrastruktur parkir tidak dibuatkan, pertama dari sisi apa? Dari sisi eh, bangunan itu sendiri itu menjadikan hal yang kurang menarik bagi pengunjung. Kedua juga karena tidak disiapkan, mereka akan mencari tempat parkir yang di sembarang tempat. Nah, itu akan larinya menjadi penyebab dari timbulnya keruwetan, kemacetan dan ketidaklancaran di sekitarnya, di jalan-jalan sekitarnya. Nah, kemudian yang kedua masalah manajemen, ya, manajemen pengaturan parkir. Ini juga penting. Jadi tempat parkir yang tidak dikelola secara benar, manajemen parkirnya, di mana tempat parkir motornya, di mana sirkulasi kendaraan masuk keluarnya, di mana tempat parkir mobilnya, metode pengaturannya seperti apa, itu harus diatur. Kalau tidak diatur menimbul ketidakteraturan, sama akan berpengaruh pada kekuatan dan kemacetan juga sama.
Yang terakhir mungkin menyangkut perilaku masyarakat. Nah, menyangkut perilaku masyarakat ini, kalau kita lihat ya, kalau kita sering sering apa sering melihat ya di negara-negara maju ya, di Singapura misalkan negaranya kecil tapi semua tertib karena mereka dihukum dengan keras. Setiap pelanggaran akan diberi tindakan. Nah, kalau di kita ini masih bisa dikatakan menganggap bahwa hal-hal tersebut masih dikasih apa ya, dikasih ya, pemaaf gitu loh. Sehingga memang pemaaf yang berulang menimbulkan ketidakpatuhan sehingga tidak kedisiplinan. Sehingga itu berpengaruh kepada kalau kita bicara perparkiran, bicara kepada tata cara kita untuk memakai kendaraannya. Itu mungkin. Baik, terima kasih Bapak. Lalu kalau untuk potensi dan kontribusi parkir terhadap aspek transportasi dan ekonomi daerah, menurut Bapak bagaimana? Ya, kalau bicara dari aspek transportasi, parkir itu kan untuk pengaturan ya, di mana kita bisa mengatur kendaraan yang akan parkir menuju atau dari objek-objek pertumbuhan ekonomi, objek-objek wisata dan sebagainya. Tapi tentunya kita bisa gali lebih lebih dalam dari sisi pendapatannya. Parkir bisa kita juga dapatkan potensi pendapatan dari hal tersebut. Di mana sisi lain selain kita mendapat pendapatan, kita juga bisa melakukan sisi pengaturannya. Contoh, kita bisa terapkan sistem parkir berbayar dengan metode progresif. Kemudian sistem parkir dengan apa sistem jenis kendaraan. Sehingga kendaraan tersebut kita atur agar parkir menggunakan waktu tempatnya seefisien mungkin. Contoh misalkan 2 jam pertama kita kenakan tarif misalkan 2.000. Tapi lebih dari 3 jam bukan kelipatannya menjadi 6.000, tapi menjadi kelipatan menjadi 10.000. Jadi secara dia apa pengaturan kita dapat sehingga orang-orang tersebut lebih efisien optimal menggunakan fasilitas parkirnya. Yang kedua dari sisi pendapatan bisa berkontribusi terhadap PAD. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Kalau peran strategis Dinas Perhubungan dalam penata dan pengelolaan parkir bagaimana, Pak? Ya, kalau bicara peran tentunya kita bicara tupoksi, bicara aturan, bicara legal ya. Nah, kita tahu bahwa Dinas Perhubungan itu merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang tugasnya membantu bupati dalam hal kebijakan daerah. Dalam hal ini Dinas Perhubungan adalah bicara tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang subnya itu adalah masalah perparkiran. Jadi secara apa? Secara strategis memang Dinas Perhubungan yang apa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengaturan masalah perparkiran. Tentunya dia bekerja sama dengan stakeholder lainnya ya. Sekian, Pak. Baik, baik, Pak, baik. Jawaban yang sungguh inspiratif sekali ya, Pak. Lalu kalau apa strategi saat ini dan ke depan yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya dalam penataan dan pengelolaan parkir, Pak? Ya, kalau kita bicara strategi, kita bicara tentang zaman ya. Zaman kan sudah berbeda, sudah digitalisasi. Ya, jadi kita usahakan sedikit sedikit penggunaan tenaga manusia sehingga membuat perhitungan itu lebih banyak bocor dari sisi pendapatan. Contoh misalkan kalau kita lihat berkaca di kota-kota besar, eh, semua sudah menggunakan digitalisasi, baik itu dengan sistem palang parkir elektronik, begitu juga dengan pembayaran dengan menggunakan apa less money ya, less apa istilah itu ya, sedikit cashless ya. Lebih banyak menggunakan uangnya berbentuk digital, misalkan dengan QRIS segala macam. Itu tentunya apa lebih membuat hal tersebut lebih teratur tentunya, minim kebocoran, dan selanjutnya juga itu meningkatkan kebudayaan kita tentunya kalau menurut saya.
Baik, Pak. Ya, Mbak. Ya. Lalu bagaimana skema kelembagaan dan pembiayaan untuk pengelolaan dan penataan parkir itu sendiri, Pak? Skema pembiayaan itu bermacam-macam ya. Kalau bicara skema pembiayaan, tentunya kita juga tidak terlepas dari aturan perundang-undangan yang ada. Jadi kalau kita bicara tentang parkir, bicara tentang restribusi, itu diatur dalam Undang-Undang Pajak dan Restribusi. Sekarang ini sudah berubah ya menjadi Undang-Undang tentang HKPD ya. Kemudian yang turunannya menjadi Perda tentang Pajak dan Restribusi Daerah, di mana disebutkan bahwa Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap pengelolaan parkiran, tapi dalam pelaksanaannya mereka bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, bisa dengan lembaga lain yang tentunya diatur dengan kesepakatan sendiri yang tidak terlepas dari undang-undang peraturan yang mengikat di atasnya. Demikian. Baik, Bapak. Lalu seberapa penting sih, Pak, peran masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung pengelolaan parkir yang tertib, Pak? Ya, itu kan seperti simbiosis mutualisme ya, sama-sama menguntungkan. Suatu usaha, kalau mereka menyiapkan lahan parkir yang baik, aman, tertib, itu akan memberikan nilai tambah kepada mereka. Sehingga orang akan senang berkunjung ke tempat usaha mereka, karena di sana tempat parkirnya bagus, luas, aman. Di sisi lain, mereka bisa kontribusi terhadap PAD daerah. Saya pikir sudah saatnya para pelaku usaha berpikir bahwa parkir itu perlu dikelola sehingga bisa menimbulkan nilai tambah baik bagi jumlah pengunjung yang datang, bisa memperoleh benefit juga dari keuntungan parkir. Karena kalau mereka mengelola parkir, itu bisa menggunakan sistem bagi hasil. Jadi mereka bisa dapat tambahan pendapatan dari parkir selain yang disetorkan mereka kepada Pemda. Demikian, Pak. Baik, kemudian Pak, apa harapan dan arah kebijakan pengelolaan parkir di Kabupaten Tulang Bawang Barat ke depannya nanti, Pak? Ya arahnya kita tidak akan keluar daripada apa ya tupoksi yang ada ya. Kita pengen menciptakan tata kelola perparkiran yang baik, kemudian eh, secara tertib ya, kemudian juga bisa memberikan nilai tambah, kemudian dari sisi keuangan juga dia bisa dipertanggungjawabkan. Ya, intinya seperti itu. Jadi walaupun secara pengelolaan dia parkir baik, juga harus memberikan nilai tambah secara ekonomi kepada Pemda melalui PAD. Mungkin Mbak. Baik, Pak. Mungkin tadi udah di pertanyaan terakhir nih, Pak. Lalu untuk statementnya, parkir mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat luas. Ia menyentuh aspek ketertiban ruang kota, keselamatan lalu lintas, hingga tata kelola keuangan daerah. Penataan parkir bukan hanya soal menata kendaraan, tetapi menata sistem, dan ketika sistem itu berjalan baik, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat, seluruh masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat atas pandangan dan penjelasan yang sangat komprehensif mengenai parkir bukan sekedar lahan, tata kelola transportasi dan potensi PAD di daerah. Semoga diskusi ini dapat memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa transportasi bukan hanya urusan teknis, tetapi fondasi penting pembangunan daerah. Saya, Regita Cahyani Yasmin, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang tak kalah menarik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Ya, terima kasih.